Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Perkenalkan, saya Ibu Evi Lestari dari SMA Negeri 1 Surade. Akan menjelaskan tentang sumber-sumber sejarah. Jangan lupa disimak ya. Apa itu sumber sejarah? Ada yang sudah tahu? Nah, betul sekali. Sumber sejarah adalah segala hal yang dapat memberikan informasi mengenai peristiwa masa lalu dan dapat dikategorikan berdasarkan bentuknya, jenisnya, dan sifatnya. Gimana? Masih penasaran nggak dengan sumber sejarah? Kalau begitu, jangan kemana-mana ya. Tonton videonya sampai habis. Check it out! Kalian tahu nggak kalau jenis-jenis sumber sejarah itu ada dua. Yang pertama yaitu sumber sejarah berdasarkan sifatnya. Dan yang kedua yaitu sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Kita uraikan yuk. Berdasarkan sifatnya, sumber sejarah dibedakan menjadi tiga, yaitu sumber sejarah primer, sumber sejarah sekunder, dan sumber sejarah tersier. Sumber primer adalah sumber sejarah yang paling kuat untuk dijadikan landasan pembuktian sejarah. Sumber primer dapat berupa penuturan langsung oleh pelaku sejarah, benda sejarah yang diakui oleh ahli, baik itu candi, prasasti, dan sebagainya. Sedangkan sumber sekunder adalah sumber sejarah yang lemah penggunaannya untuk membuktikan sejarah. Sumber sekunder dapat berasal dari penuturan orang yang bukan pelaku langsung sejarah atau saksi, maupun jurnal-jurnal tentang sejarah. Lalu, apa itu sumber tersier? Sumber tersier adalah sumber sejarah yang tersusun dalam bentuk buku-buku sejarah yang disusun berdasarkan laporan penelitian ahli sejarah tanpa melakukan lanjutan. Sedangkan sumber sejarah berdasarkan bentuknya dapat dibagi menjadi 4, yaitu sumber sejarah tulisan, sumber lisan, benda, dan rekaman. Sumber tulisan adalah sumber sejarah yang terbentuk tulisan-tulisan atau catatan-catatan peristiwa yang terjadi di masa lampau. Semua tulisan ini dapat berupa prasasti, artefak, dokumen, naskah, babat, surat kabar, dan lain-lain. Sedangkan sumber lisan adalah sumber sejarah yang dipaparkan langsung dari pelaku sejarah pada saat terjadinya sejarah tersebut. Misalnya, veteran mantan tentara kemerdekaan yang masih hidup. Beliau menceritakan kronologi peristiwa yang sesungguhnya kepada halayak umum. Sumber lisan juga dapat berupa cerita rakyat. Namun, sumber dalam bentuk ini masih diragukan keasliannya. Lalu kalau sumber benda? Sumber benda adalah sumber sejarah yang diperoleh dalam bentuk benda-benda peninggalan sejarah. Misalnya ada kapak, patung, gerabah, dan lain-lain. Sumber sejarah berbentuk benda itu belum dapat sepenuhnya menceritakan kejadian sejarah dengan benar, karena masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut oleh para ahli arkeologi. Terakhir, yaitu sumber rekaman. Sumber rekaman adalah sumber sejarah dalam bentuk rekaman suara atau gambar. Misalnya, rekaman video tentang tuntutan mahasiswa saat reformasi berlangsung. Bagaimana? Apakah kalian sudah memahami perbedaan sumber-sumber sejarah? Kalau begitu, sampai bertemu di video selanjutnya. Burung kutilang burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.